Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Oke sob, di pembahasan Bang Ud pada video kali ini Bang Ud akan memberikan update kepada sobat-sobat Balamania semuanya mengenai persiapan yang sudah dilakukan oleh Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Kendra Ramadipa di ajang balapan Junior GP untuk Veda, di ajang balapan European Talent Cup untuk Ramadipa yang akan mereka laksanakan, yang akan mereka ikuti pada akhir pekan ini di sirkuit Estoril, Portugal. Dan terpantau Veda dan juga Ramadipa bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Junior Talent Team sudah berada di Estoril, Portugal untuk melaksanakan persiapan-persiapan menghadapi ronde pertama. Jadi secara resmi untuk ronde pertama sudah dimulai dan kemarin dimulainya itu dengan sesi resmi dari track walk ataupun pengenalan sirkuit, dan ini memang sudah sering dilakukan ya oleh Veda dan juga Ramadipa baik di ajang balapan Asia Talent Cup ataupun kemarin di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan termasuk salah satu sesi yang cukup penting walaupun sebelumnya ya, sebelum ronde pertama dari Red Bull MotoGP Rookie Cup kemarin di sirkuit Jerez, Veda, Ramadipa dan juga beberapa pembalap dari Junior Talent Team mereka sudah melakukan sesi tes pramusim di sirkuit Estoril, Portugal. Jadi sudah familiar bagi Veda dan juga Ramadipa karena mereka sebelumnya sudah melakukan pengenalan untuk sirkuit Estoril, Portugal. Namun tetap saja ya, untuk sesi track walk menjadi satu sesi yang cukup penting bagi semua pembalap, termasuk pembalap di Junior Talent Team, Veda dan juga Ramadipa, karena bisa saja ada sedikit perubahan di tracknya, di sirkuitnya ya, sehingga nanti akan mempengaruhi settingan dari motor mereka masing-masing. Apalagi untuk Veda baru di musim ini memegang motor spesifikasi Moto3 yaitu Honda NSF 250RW. Sedangkan kalau untuk Ramadipa tentu saja akan menyesuaikan settingannya di Honda NSF 250R. Walaupun dari Ramadipa sudah terbiasa balapan dengan motor ini di ajang Asia Talent Cup, tetapi tentu saja level persaingannya untuk Ramadipa di European Talent Cup sangatlah jauh berbeda. Karena level persaingannya untuk European Talent Cup ya, seperti yang Bang Ud sering bahas bahwa levelnya ini cukup tinggi dengan melawan pembalap-pembalap Eropa, apalagi hampir seluruh pembalap di dunia ini ya sob yang mengikuti ajang balapan ini memiliki potensi untuk menjadi pembalap yang bisa diorbitkan ke jenjang balapan Grand Prix. Oleh karena itu untuk Ramadipa harus bisa mengetahui bagaimana kondisi sirkuit, sehingga sesi track walk ini sangatlah penting nantinya bagi Ramadipa untuk bisa menyesuaikan settingan dari Honda NSF 250R-nya. Dan juga untuk Veda tadi tentulah menjadi sesuatu sesi yang sangat penting, dan ini terlihat bagaimana keseriusan Veda dan juga Ramadipa ketika mereka mendapatkan arahan dan juga masukan-masukan dari rider coach Junior Talent Team Denny Ribalta pada saat mereka melakukan sesi track walk atau pengenalan sirkuit ya sob. Nah, di sini terlihat dari postingan yang dibagikan oleh Junior Talent Team, terlihat semua pembalap di Junior Talent Team, ada Veda, ada Ramadipa, kemudian ada Lucas Brown, Jen Mitani, kemudian Ketesak Singapong. Mereka ini terlihat serius, apalagi Veda ini terpantau sepertinya melakukan diskusi kepada Denny Ribalta terhadap beberapa tikungan dan juga beberapa section. Ada poin-poin penting mungkin yang harus dilakukan evaluasi oleh Veda dan juga Denny Ribalta untuk mereka menyesuaikan settingan dan juga riding style yang harus diterapkan oleh Veda pada ronde pertama balapan di Estoril, Portugal kali ini. Selain tadi pantauan dari Bang Ud ya mengenai sesi track walk, berarti ketika Bang Ud memposting video ini kan hari Kamis, berarti sudah dilakukan sesi latihan secara resmi. Hari Jumat. Sesi latihan resminya dilaksanakan pada hari Jumat. Sedangkan kemarin untuk sesi latihan bebas secara tidak resminya itu sudah dilaksanakan pada hari Kamis untuk semua kategori di ajang balapan Junior GP, kemudian ada kelas Moto2 serta kelas stoknya juga ya. Stoknya itu seperti ajang balapan dunia Super Sport. Nah, untuk kemarin itu di hari Kamis semua kategori ini sudah melakukan sesi latihan secara tidak resmi di sirkuit Estoril, Portugal. Dan tampak juga bagaimana kalau Bang Ud bilang ya, media share dari Junior GP ataupun dari admin Junior GP, mereka ini sudah mulai mengetahui bagaimana efek Veda di dalam meningkatkan view atau meningkatkan rating mereka ya, baik di media sosial seperti aplikasi-aplikasi yang di postingan pendek ya, maupun nantinya akan melaksanakan live di channel YouTube mereka di FIM Junior GP. Nah, pengaruh Veda sepertinya sudah dipahami oleh pihak admin, dan di sini memang terpantau ya. Kalau Bang Ud lihat admin dari Junior GP sudah paham ini. Ketika dia memposting tentang Veda,
maka view-nya itu akan melonjak. Ini terpantau ketika sesi latihan tidak resmi kemarin, ada postingan yang memasukkan sesi pada saat Veda melakukan tes di dalam sirkuit di Estoril, Portugal ya. Bahkan di dalam postingan tersebut Veda menjadi covernya. Veda dengan motor Honda NSF 250 RW-nya yang bernomor 9. Nah, ketika memposting tentang Veda tersebut, akhirnya ya, like-nya itu menjadi lebih banyak dibandingkan postingan yang baru diposting ataupun yang bukan akan diposting ya, tetapi yang sudah diposting oleh pihak admin dari Junior GP. Tetapi ketika diposting tentang Veda, maka postingan tentang Veda tersebutlah yang mendapatkan like paling banyaknya. Jadi, sepertinya memang dari pihak admin Junior GP ketika melihat penampilan Veda di musim sebelumnya di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di awal musim ini ya di Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde pertama kemarin di JRS, bagaimana ketika admin dari Red Bull MotoGP Rookie Cup memposting tentang Veda, maka view-nya itu akan melonjak naik. Jadi tentu saja secara otomatis akan meningkatkan rating dari ajang balapan tersebut. Nah, oleh karena itu pihak admin tentu saja tidak ingin mengabaikan kesempatan ini ya sob. Mereka akhirnya dengan cepat langsung memposting tentang Veda. Namun walaupun mereka ini memposting tentang Veda, dari sini Bang Ud bisa menganalisa ya. Setidaknya satu tadi, memang mereka itu memposting tentang Veda karena Veda bisa menaikkan rating dari ajang balapan Junior GP. Tetapi dari postingan yang sudah dibagikan oleh admin dari Junior GP di media sosial resmi mereka tentunya ya. Nah, di situ ada beberapa pembalap yang disorot. Nah, ini menjadi clue. Biasanya bila satu ajang balapan itu memposting tentang pembalap yang disorot, itu artinya menjadi suatu clue sebelum balapannya ya. Ini maksud Bang Ud sebelum balapannya. Biasanya ini menjadi suatu clue karena mereka ini tidak mempublish hasil latihan tidak resmi yang sudah dilakukan di Estoril, Portugal kemarin. Nah, jadi dari postingan yang disampaikan oleh pihak Junior GP di media sosial mereka, Bang Ud bisa sedikitnya menganalisa bahwa memang pada saat mereka memposting tentang Veda tersebut bukan hanya tentang menaikkan rating, tetapi memang pada saat mereka memposting tersebut, artinya Veda ini menjadi sorotan karena kemampuannya ataupun prestasinya pada saat sesi latihan bebas tidak resmi tersebut. Yang artinya catatan waktu Veda itu menjadi salah satu catatan waktu yang disorot untuk pembalap di kategori Junior GP. Disebabkan selain Veda ya, ada beberapa pembalap yang disorot. Ada Hakim Danis, kemudian ada Zen Mitani, kemudian ada Leonardo Zani, kemudian ada juga Sullivan Monsi. Nah, nama seperti Hakim Danis, Sullivan Monsi, Leonardo Zani, bahkan ada Lucas Brown juga ya, dan juga Zen Mitani. Nah, ini kan nama-nama yang memang mereka ini, kalau dari pantauan Bang Ud sebelumnya, mereka memang adalah pembalap-pembalap yang memiliki potensi untuk memberikan catatan waktu maksimal, catatan waktu yang cukup baik. Oleh karena itu, dari postingan yang dibagikan oleh pihak Junior GP di media sosial mereka, tadi analisa Bang Ud adalah yang pertama karena mereka ingin menaikkan rating dan memang ternyata berhasil. Dan yang keduanya, mereka itu setidaknya memberikan clue walaupun tidak mempublish hasilnya secara resmi, tetapi clue yang diberikan oleh admin dari Junior GP ini di media sosial mereka bisa menunjukkan bahwa pada saat sesi latihan tidak resmi di Junior GP, Veda mendapatkan catatan waktu yang cukup baik. Bahkan Hakim Danis di media sosialnya juga sempat memberikan pernyataan bahwa di hari pertama pada saat melakukan sesi latihan tidak resmi, dia mendapatkan feeling yang positif. Yang artinya, Hakim Danis secara positif juga mendapatkan catatan waktu yang cukup baik. Karena kalau misalnya tidak mendapatkan catatan waktu yang cukup baik, jarang-jarang sekali ya pembalap ataupun timnya akan memberikan postingan di media sosial mereka. Nah, karena tentu saja pada saat sesi latihan tidak resmi tersebut hasilnya masih rahasia disebabkan mereka tentunya tidak ingin kompetitor mengetahui bagaimana catatan waktu yang mereka raih. Karena nanti yang terpentingnya adalah pada saat sesi latihan bebas secara resminya dan juga sesi kualifikasi ya sob. Nah, kemarin pada saat sesi latihan tidak resmi tersebut tentu saja fokus mereka itu adalah pada settingan motor. Oleh karena itu walaupun dari sorotan yang dibagikan oleh media sosial dari Junior GP ada nama Veda, kemudian Zen Mitani, Hakim Danis, Leonardo Zani dan juga Sullivan Monsi, namun belum menjadi penentu apakah mereka pada saat sesi latihan bebas dan juga kualifikasi akan menjadi front row-nya di dalam catatan waktu, akan menjadi pembalap di barisan depan ya dalam catatan waktunya. Sebab
pembalap-pembalap yang lainnya pasti juga sedang mencari settingan yang tepat untuk bisa mendapatkan catatan waktu yang maksimal di ronde pertama di sirkuit Estoril Portugal. Namun walaupun begitu, setidaknya juga ya sob, ini sudah menjadi satu tanda yang cukup positif bagi Veda, bahwa Veda memang pada saat sesi latihan tidak resmi sudah mendapatkan catatan waktu yang cukup baik. Oleh karena itu, semoga saja nanti di hari Jumat, pada saat Bang Ud memposting video ini, berarti hari Jumat ini sudah mulai sesi latihan resminya ya. Semoga saja untuk Veda juga bisa mendapatkan hasil catatan waktu yang maksimal. Dan sepertinya memang ini nanti Bang Ud akan coba telusuri juga ya, apakah ada yang akan membagikan hasil sesi latihan bebas resminya di hari Jumat di tanggal 2 Mei ya, untuk Junior GP dan juga European Talent Cup. Untuk Junior GP tadi Veda dan juga European Talent Cup-nya untuk Ramadipa. Karena dari Bang Ud sendiri tentu saja pasti penasaran ya bagaimana pencapaian Veda di ronde pertama ini dalam segi catatan waktunya di sirkuit Estoril Portugal. Sebab Hakim Danis sudah memberikan konfirmasi bahwa dia mendapatkan feeling yang positif. Oleh karena itu semoga saja Veda juga mendapatkan feeling yang positif pula di hari pertamanya pada saat sesi latihan tidak resmi, dan juga mendapatkan feeling yang positif pada saat sesi latihan resminya. Nah, nanti insya Allah Bang Ud akan coba pantau lagi ya dari postingan-postingan dari pihak Junior GP, ataupun nanti ada beberapa postingan yang bisa Bang Ud pantau bagaimana hasil perkembangan yang sudah dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa di dalam ajang balapan Junior GP dan juga European Talent Cup ronde pertama di sirkuit Estoril Portugal. Nah, jadi memang cukup menarik ya sob untuk terus dipantau. Kalau misalnya dari adminnya Junior GP, maksud Bang Ud ya, sudah melihat bahwa potensi Veda bisa menaikkan rating, pastinya ke depannya ya, jika Veda bisa masuk di barisan depan, tentunya Veda akan mendapatkan sorotan yang lebih lagi, perhatian yang lebih lagi dari pihak admin Junior GP ataupun langsung dari pihak Junior GP-nya lah ya sob, dan juga beberapa tim di ajang balapan Junior GP hingga ajang balapan Moto3. Tetapi sepertinya untuk saat ini Veda sudah dikunci dari Honda Tim Asia ya, karena Honda Tim Asia tentu saja tidak ingin kecolongan apabila mereka ini sudah menemukan satu pembalap yang memang memiliki potensi untuk bersaing di kategori Grand Prix. Karena saat ini mereka sudah punya satu pembalap, yaitu Tayo Purusato, bukan admin lagi, bukan Bang Ud. Bukan Bang Ud ingin meremehkan Buasri ya, yang menjadi rekan dari Tayo Purusato, tetapi kalau melihat dari prestasinya, dari track recordnya untuk Tayo Purusato dan juga Buasri di kelas Moto3, memang cukup jauh kesenjangannya di antara Tayo Purusato dan juga Buasri. Sehingga untuk saat ini menurut Bang Ud, pembalap terbaik dari Honda Tim Asia adalah di Tayo Purusato. Dan juga di kelas Moto2-nya kalau menurut Bang Ud adalah di Mario Aji ya, karena memang setelah pindahnya Somkiat Chantra ke kelas MotoGP, ke kelas utama MotoGP, dan juga kepindahan Ai Ogura ke tim lain di kelas Moto2 pada saat itu ya, sehingga untuk kelas Moto2 kalau menurut Bang Ud saat ini pembalap terbaik dari Honda Tim Asia adalah Mario Aji. Tetapi sayangnya Mario Aji saat ini sedang mengalami cedera bahu, dan kemarin pada saat balapan di Jerez dinyatakan tidak fit untuk mengikuti balapan. Jadi dari sini juga Bang Un ingin mengucapkan semoga cepat sembuh untuk Mario Aji dan bisa mengikuti balapan selanjutnya dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi sungguh sangat disayangkan untuk Mario Aji ketika penampilannya sudah mulai menunjukkan tren yang positif, Mario Aji malah harus mengalami cedera bahu yang sebelumnya sudah dialami oleh Mario Aji pada musim balap sebelumnya. Oke sob, jadi kembali lagi mengenai Veda dan juga Ramadipa tadi. Bang Un insya Allah akan terus memantau bagaimana kesiapan mereka untuk menghadapi ronde pertama. Tetapi dari pantauan Bang Un sebelumnya ya, dan dari postingan yang sudah dibagikan oleh Junior GP maupun Junior Talent Team, di sini memang terlihat bagaimana cukup positif untuk pembalap dari Junior Talent Team, apalagi Veda dan juga Zen Mitani. Semoga saja ini juga diikuti oleh Ramadipa. Oke sob, jadi mungkin sampai di sini dulu ya update dari Bang Ud mengenai persiapan Veda dan juga Ramadipa. Apabila informasi yang Bang Ud ini disampaikan cukup bermanfaat, tentu saja Bang Ud ucapkan alhamdulillah. Tentu saja semoga saja berkenan untuk sobat-sobat balap mania semuanya, dan insya Allah Bang Ud akan terus melakukan update dan juga step by step akan melakukan peningkatan di dalam memberikan informasi kepada sobat-sobat balap mania semuanya tentang pembalap Indonesia yang sedang berkiprah di ajang balapan
internasional. Akhir kata, Bang Ud ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tentu saja Bang Ud adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Bang Ud ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.